Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesta Gamalana dengan PM 2021-4350-2092. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Prasta PGRI dari program studi Teknik Informatika. Saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi untuk keperluan tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Kerusakan Mesin Mobil di BK Kutu Jaya Motor menggunakan metode KTP Faktor berbasis Android. Langsung saja saya akan melakukan demonya. Pertama-tama kita buka aplikasinya terlebih dahulu, maka akan muncul tampilan awal dari sebuah aplikasi ini. Lalu akan klik mulai. Di sini akan muncul tampilan login. Jika teman-teman belum memiliki akun, maka sebaiknya membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan registernya. Terdapat beberapa inputan, yaitu masukkan nama lengkap, masukkan alamat email, masukkan kata sandi, dan masukkan konfirmasi kata sandi. Di sini saya akan masukkan nama lengkap saya, lalu masukkan email, lalu masukkan kata sandi, kemudian masukkan konfirmasi kata sandi. Konfirmasi kata sandi tidak boleh salah ya, harus sama dengan inputan yang tadi. Lalu klik register. Maka register telah berhasil. Lalu akan muncul tampilan utama dari user ataupun pengguna. Terdapat beberapa menu, yaitu daftar kerusakan, menu konsultasi kerusakan mesin mobil, menu riwayat kerusakan. Pertama-tama saya akan membuka menu daftar kerusakan terlebih dahulu. Terdapat tampilan daftar jenis kerusakannya. Di sini saya akan membuka salah satu data jenis kerusakan. Nah, langsung diarahkan ke tampilan detail jenis kerusakan. Terdapat beberapa informasi dari jenis kerusakan ini. Terdapat kode jenis kerusakan, deskripsi atau penjelasan, dan penanganannya. Lalu saya akan kembali ke halaman utama dan saya akan masuk ke menu konsultasi kerusakan mesin mobil. Sini adalah tampilan konsultasi kerusakan mobil. Di sini pengguna atau user dapat melakukan konsultasi kerusakan dengan cara memilih gejala yang relevan atau sesuai yang dialami oleh mobil pengguna. Sini saya akan masukkan atau saya akan memilih gejala mesin cepat panas atau overheat. Lalu indikator suhu naik, lalu didiagnosis. Maka akan muncul hasil diagnosisnya, yaitu pertama-tama gejala yang dialaminya adalah mesin cepat panas atau overheat dengan kode gejalanya adalah G12. Lalu indikator suhu naik G14. Kemudian kode jenis kerusakannya adalah K16. Nilai KPT faktor atau keyakinannya adalah 1,0 ya atau 100% yakin. Lalu jenis kerusakannya adalah termostat rusak. Dan deskripsinya adalah termostat rusak menyebabkan suhu mesin tidak terkontrol dengan baik. Penanganannya adalah ganti termostat dengan yang baru. Lalu jika pengguna ataupun teman-teman ingin mendiagnosis ulang, maka akan diarahkan ke konsultasi kerusakan lagi. Namun jika teman-teman atau pengguna ingin menyimpan diagnosisnya, maka akan tersimpan di daftar riwayat diagnosis. Nah, daftar riwayat diagnosis ini berada di menu riwayat kerusakan. Nah, akan muncul daftar riwayat diagnosisnya. Lalu kita buka riwayat tadi, maka akan muncul detail riwayat diagnosis yang sudah kita diagnosis tadi. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus riwayat diagnosisnya, maka data riwayat diagnosisnya telah berhasil dihapus. Nah, di sini terdapat menu juga,
Di sini ada edit profile. Sini teman-teman atau pengguna dapat mengubah nama, terus password lama dan password baru. Lalu klik simpan. Nah, lalu saya akan logout dari akun pengguna atau user. Lalu saya akan masuk ke akun pakar atau admin. Sini saya akan masukkan akun pakar atau adminnya, yaitu admin@gmail.com. Kemudian masukkan kata sandinya. eh, nah, lalu klik login. Nah, berhasil masuk ke menu utama dari si pakar atau si adminnya. Nah, di sini si pakar dapat melihat informasi ya, dari jenis kerusakannya, yaitu 20, gejalanya adalah 32, dan rule-nya adalah 20. Nah, di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu daftar jenis kerusakan, menu gejala, dan menu rule. Nah, di sini saya akan masuk ke menu daftar jenis kerusakan terlebih dahulu. Lalu akan muncul tampilan daftar jenis kerusakan dan akan menampilkan beberapa data jenis kerusakan, sama seperti di daftar jenis kerusakan pengguna. Namun bedanya, di sini daftar jenis kerusakan si pakar dapat membuat jenis kerusakan baru. Nah, coba kita buka. Nah, akan muncul halaman detail jenis kerusakan. Terdapat kode jenis kerusakannya, deskripsi, dan penanganannya. Nah, di sini juga pengguna pakar dapat eh, mengubah dan menghapus dapat mengubah datanya. Misal saya tambahkan titik-titik titik ulang ya, karena ini data sudah sesuai dengan data yang asli, maka disimpan. Kita buka lagi. Nah, data berhasil diubah. Coba kita hapus datanya. Data berhasil terhapus. Kita buat lagi. Nah, di sini pakar dapat membuat jenis kerusakannya. Coba kita buat lagi jenis kerusakan dari kode jenis K16 yang tadi. Nah, jenis kerusakannya adalah termostat rusak. Lalu deskripsinya adalah termostat rusak menyebabkan suhu mesin tidak terkontrol dengan baik. Nah, lalu penanganannya adalah ganti termostat dengan yang baru. Lalu simpan. Data berhasil disimpan. Nah, data nah data jenis kerusakan termostat berhasil disimpan dan berhasil dibuat. Lalu saya akan kembali ke menu utama. Nah, saya akan masuk ke menu gejala.
Nah, sini si pakar dapat melihat data gejala kerusakan di dalam halaman daftar gejala kerusakannya. Sini si pakar dapat membuat gejala kerusakan juga. Nah, coba kita lihat. Kita masuk ke halaman detail gejala kerusakan mesinnya. Terdapat gejala kerusakan mesin yaitu G12 dan gejala kerusakan mesinnya adalah mesin cepat panas atau overheat. Kita juga bisa mengubah atau si pakar juga bisa mengubah uh, data gejala kerusakannya. Misal kita kasih titik-titik aja. Nah, kembali. Nah, gejala kerusakan mesinnya berhasil terubah. Coba kita hapus data gejala kerusakannya tadi sudah terhapus, maka si pakar dapat membuat lagi atau membuat yang baru. Misal tadi G12 mesin cepat panas panas atau overheat. Nah, kita simpan. Oh, maaf, ini typo. Mesin tadi data berhasil dibuat yang baru. Nah, kita ubah lagi karena kesalahan. Nah, kan nah, data gejala berhasil diubah dan dibuat yang baru. Mesin cepat panas atau overheat. Tuh. Lalu saya akan kembali ke menu utama. Saya akan masuk ke menu rule. Nah, di sini akan masuk ke halaman daftar rule. Terdapat beberapa data yang berupa kode jenis kerusakannya. Misal saya akan membuka kode jenis kerusakan K16 misalkan. Oh iya, namun si pakar juga dapat membuat rule kerusakan yang baru. Namun kita lihat terlebih dahulu. Nah, akan masuk ke detail rule kerusakan mesinnya. Terdapat kode jenis kerusakan dan kode gejala kerusakan dan total nilai KTT faktornya. Nah, di sini pakar dapat mengubah dan menghapus rule-nya. Nah, di sini pakar dapat melihat informasi secara rinci yang dimana misalkan kode jenis kerusakannya K16. Nah, kode gejala kerusakannya adalah G12 dan G14 dengan masing-masing nilai keyakinannya adalah 1,0. Nah, dengan dihitung dari kedua gejala kerusakan tersebut, maka total nilai KTT faktornya adalah 1,0. Nah, hitungan dari total nilai KTT faktor ini sesuai dengan rumus metode KTT faktor. Tuh. Nah, coba kita hapus rule-nya. Nah, rule jenis kerusakan K16 itu tidak ada di sini. Nah, maka rule K16 ini berhasil terhapus. Lalu si pakar dapat membuat rule kerusakan yang baru. Contoh, kita masukkan kode jenis kerusakannya adalah K16. Kita masukkan gejalanya, kode gejalanya adalah G12 dengan nilai 1,0. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu G14 dengan nilai 1,0. Maka kita simpan. Nah, akan muncul detail rule kerusakannya yaitu
kode jenis kerusakannya adalah K16, kode gejala kerusakannya adalah G12 dengan nilai 1,0, G14 dengan nilai 1,0. Maka total nilai dari faktor atau nilai keyakinan adalah 1,0 atau 100% yakin. Begitu. Nah, saya akan kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini pakar juga dapat mengubah profilnya, yang dimana di sini terdapat nama, password lama, dan password baru. Lalu kita klik simpan, maka perubahan akan tersimpan. Kemudian sini terdapat menu data pengguna, yang dimana si pakar dapat mengubah role atau peran yang dari pengguna kemudian menjadi pakar atau admin. Nah, contohnya adalah misal tadi uh, akun saya gitu, admin gitu, kita masuk. Nah, role berhasil diubah. Gitu saja. Gitu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.